Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Tersesat di Hutan Larangan, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Badanku menggigil. Begitupun dengan Hana. Tangannya sangat dingin dan berkeringat. Aku bisa merasakan ketakutannya. Aku dan Hana berdiri bersamaan tanpa berniat menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Paham? Srek. Suara itu kian mendekat. Seakan selangkah lagi golok itu akan mengenai aku atau Hana. Ingin berlari, rasanya kaki membeku. Tidak bisa digerakkan ataupun diangkat. Namun sudah berapa lama kami terdiam. Tidak ada benda apapun yang mengenai kami. Suaranya juga menghilang. Ingin berbalik badan tapi takut. Ini hanya sebuah jebakan. Sampai akhirnya samar-samar kami mendengar suara yang tak asing di telinga. Barulah kami berbalik badan. Kak Sila? Iya, benar, itu Kak Sila. Dia menemukan kami. Kak, aku di sini, ucapku sumringah sambil melambai-lambaikan tanganku ke arahnya. Zayan, Hana, teriak Kak Sila. Padahal aku sudah berada tepat di hadapannya. Tapi mengapa dia masih terus memanggil? Kak, ini Zayan. Aku mencoba menyadarkannya bahwa aku berada di hadapannya. Bercanda macam apa ini? Bukan saatnya bercanda. Namun aku baru menyadari sesuatu saat tanganku menembus tangan Kak Sila. Kenapa ini? Zayan, Hana. Untuk memastikan, aku kembali menyentuh pundak Kak Sila. Bisa saja barusan hanya halusinasiku saja. Namun saat aku menggapai pundak Kak Sila, aku malah terhuyung. Ini tidak mimpi. Aku benar-benar menembus Kak Sila. Bagaimana bisa? Apa aku sudah mati? Han, coba kamu, titahku. Hana pun mencoba meraih lengan Kak Sila yang masih kebingungan dan memanggil-manggil nama kami. Namun hasilnya sama. Hana tak bisa menyentuh lengan Kak Sila. Hana menangis. Dia ketakutan sedangkan aku malah frustasi. Udah, gak usah nangis, ujarku. Sudah pusing nambah bikin pusing. Dasar wanita. Ini kenapa kita gak bisa nyentuh Kak Sila, Zai? Apa kita sudah mati? Aku juga gak tahu. Tapi hatiku berkata kita belum mati, Han. Tapi ada yang sengaja membuat kita tak terlihat oleh Kak Sila. Sampai pada akhirnya datang Mas Haikal dan juga adikku Jasmine. Mereka menghampiri Kak Sila. Tidak putus semangat aku mencoba menampakkan diri kepada Mas Haikal dan Jasmine. Bisa saja yang tidak bisa melihatku hanya Kak Sila. Namun hasilnya nihil. Aku tetap tidak terlihat di mata mereka. Mereka berbincang, sedangkan aku dan Hana hanya mampu melihat mereka dengan raut wajah yang suram. Sebenarnya apa yang terjadi? Tidak mungkin jika aku sudah mati. Tapi apa maksud dari perkataan nenek tua itu? Kata dia aku dan Hana sudah mengotori tempat tinggalnya. Bukannya dia sendiri yang mengajak kami menginap di warungnya. Malah kami yang disalahkan. Dasar nenek tua. Setelah beberapa saat ku dengar mereka akan pergi meninggalkan hutan ini karena tak kunjung menemukan aku. Aku mulai cemas dan gelisah. Saat kakakku akan meninggalkan tempat ini, aku harus ikut dengan mereka. Kak Sila, Mas Haikal dan Jasmine
mulai melangkahkan kakinya untuk pergi dari sini. Aku dan Hana berpegangan tangan dan mengikuti dari belakang. Namun seakan ada pembatas di antara kami. Aku tidak bisa menembus pembatas goib itu. Tiba-tiba ada sengatan listrik. Padahal jelas-jelas tidak ada penghalang apapun. Aku dan Hana masih mencoba untuk lewat, namun tetap tidak bisa. Sampai akhirnya aku lihat kakakku sudah menjauh. "Kak, ini Zayan, Kak!" teriakku yang tak bisa mengikuti langkah mereka. Aku terus berteriak frustasi selama kakakku masih dapat aku lihat. Namun mereka tidak dapat menggubris, seakan tidak mendengar apapun. Brak! Tiba-tiba dari arah belakang melesat golok dan mengenai betisku. Aku meringis kesakitan. "Ah! Sakit, Han!" Hana mencoba merobek sedikit bajunya dan mengikatkannya ke lukaku. Dari mana asalnya golok itu? Apa dari si nenek tua itu? "Gimana ini? Darahnya gak mau berhenti," ujar Hana dengan panik. Sedangkan aku mulai lemas dan mataku buram. Efek dari kehilangan banyak darah. Sebelum aku menutup mataku, aku sempat menyuruh Hana untuk meninggalkanku. Pagi ini, aku akan membawa Mas Haikal dan Jasmine ke pasar yang semalaman aku lihat. Tentunya di dalam hutan. Dan siapa tahu aku bisa bertemu lagi dengan sosok kakek misterius tadi malam. "Ayo Mas, Dek," ajakku dengan sumringah. Aku pun menuntun langkah mereka, karena hanya akulah yang tahu jalan ke sana. Udara pagi hari di hutan sungguh segar, namun menusuk hingga ke tulang. Setelah berputar beberapa waktu, aku malah heran karena aku tidak bisa menemukan lokasi pasar semalam. Padahal aku ingat betul jalannya itu memang ke sini. "Di mana, Dek? Kita dari tadi cuma berputar-putar saja, tapi gak sampai-sampai," umpatnya. "Sabar dong, Mas. Aku juga heran. Kok bisa gak ada? Jelas-jelas aku ingat lokasinya ini. Harusnya di sini nih." "Mungkin pasar goib, Kak," celetuk adikku. "Hish, jangan ngomong sembarangan omelku. "Tapi bisa jadi, Dek. Logika saja. Masa di hutan seperti ini ada pasar? Mungkin itu makhluk halus yang mengecoh kamu." Mas Haikal membenarkan ucapan Jasmine. "Apa mungkin? Tapi kan semalaman kita makan. Beneran makan, Mas. Bukan daun atau benda lainnya seperti di film-film." "Mungkin saja itu dari kakek yang kamu bantu semalam." "Oh iya, aku baru ingat kakek itu. Rumahnya di mana ya? Ya mana Mas tahu?" "Ish, ayo aku Mas. Kita cari sosok kakek itu," ujarku. Sedangkan Jasmine hanya mengikuti saja kemana kami pergi. "Boleh, ayo," jawab Mas Haikal. Kami pun berjalan lebih dalam, menyusuri hutan dengan meninggalkan setiap jejak lewat pohon-pohon yang kami beri tanda silang, agar nanti tidak nyasar saat pulang. Banyak sekali tanaman, pohon, dan rumput liar yang sedikit menyulitkan perjalanan kami. Tapi kami tetap melangkah, berharap bisa menemukan kakek itu, yang aku tidak ketahui siapa namanya. Beberapa waktu berjalan, kami mendengar seperti ada suara aliran air. Apa di sini ada air terjun atau mata air? Sepertinya kami bisa ke sana untuk menghilangkan dahaga yang sudah membuncah. "Ayo Mas, ikuti terus suara itu. Kayaknya itu mata air. Kita bisa minum di sana." "Iya, Dek." Mas Haikal memimpin jalanan. Aku dan Jasmine berjalan berdampingan. Sampai 15 menit berjalan, kami benar-benar melihat sumber air yang berasal dari air terjun di sana. Kami langsung menghampiri air, seakan sudah tidak menyentuh air bertahun-tahun. Aku sendiri langsung membasuh wajahku dan minum. Tentu airnya bersih dan jernih karena berasal dari pegunungan. Saat tengah asyik bermain air,
Mataku menangkap sosok kakek-kakek sedang mencari sesuatu di dalam air. Saat aku telisik lebih jauh, ternyata itu kakek yang semalam. Mas, itu kakek yang ku maksud. Ayo samperin, keburu pergi. Kakek, sapaku. Dia mendongak melihat wajahku lalu tersenyum. Kakek sedang apa? Saya sedang mencari tongkat saya yang terjatuh ke sini, ujarnya. Biar saya bantu, kek, ucap Mas Haikal lalu langsung turun ke genangan air yang lumayan dalam itu. Kakek naik saja, biar suami saya yang carikan. Akhirnya dengan tertatih, kakek itu pun naik ke permukaan dengan celananya yang sudah basah kuyup. Tidak lama Mas Haikal juga naik ke permukaan dengan membawa tongkat kayu di tangannya. Ini, kek, lain kali jangan masuk ke sana lagi ya, kek. Bahaya, itu sangat dalam, ungkap suamiku. Baik, terima kasih banyak, jawabnya. Kakek sedang apa di sini? Saya memang biasa ke sini untuk mengambil air. Rumah kakek di mana? Di sana. Tunjuknya ke salah satu rumah gubuk yang tidak jauh dari sungai. Apa kami boleh mampir, kek? Boleh, mari ke rumah saya. Karena merasa diizinkan, aku dan yang lainnya pun langsung mengikuti langkah si kakek. Bagaimana bisa si kakek tinggal di sini? Bahkan listrik pun tidak ada. Jika aku sudah bisa kembali ke kota, aku akan mencoba mengajak kakek ini ikut denganku. Kasihan. Kami sudah menjelaskan asal muasal kenapa kami bisa berada di sini. Dan bahkan aku juga sudah memberitahu kakek soal menghilangnya Zayan dan Hana. Bermalamlah di sini. Percuma kalian kembali, tidak akan sampai, ucap si kakek dengan tiba-tiba. Kenapa begitu, kek? Karena di sini banyak yang mengincar jiwa kalian. Pulanglah nanti pagi. Kek, apa kakek bisa membantu kami keluar dari hutan ini? Kakek tidak bisa berjanji, tapi kakek akan usahakan. Karena kalian anak-anak baik. Tapi mungkin kalian tidak akan bisa pulang semua, karena jiwa adik kalian sudah tertanam di sini dan akan sangat sulit untuk dikembalikan. Bahkan sekarang mereka disembunyikan oleh makhluk jahat penunggu hutan larangan ini. Hutan larangan? Ujarku memperjelas ucapannya. Iya, kalian sudah memasuki kawasan hutan larangan, di mana yang sudah masuk ke sini tidak akan bisa kembali dengan mudah. Bahkan ada yang tidak bisa kembali, apalagi jika orang itu melakukan hal-hal yang tidak diizinkan di sini. Contohnya, kek, berbuat perbuatan dosa, tuturnya. Aku tidak bisa berpikir jernih. Apa maksud dari ucapan si kakek? Siapa yang sudah melakukan dosa di sini? Siapa maksudnya yang kakek maksud? Tanyaku. Ingatlah, siapa yang tidak ada di sini, padahal berangkatnya bareng-bareng, tapi setelah di sini terpisah. Mengapa kakek ini seakan membuat teka-teki? Kenapa tidak langsung ke intinya? Siapa, Mas? Tanyaku pada Mas Haikal. Dia berpikir sejenak. Zayan dan Hana, seru Mas Haikal. Sang kakek hanya tersenyum, lalu masuk ke dalam gubuk sederhananya. Aku makin dibuat pusing melihat tingkah si kakek. Apa maksud kamu Zayan dan Hana, Mas? Masa kamu tidak mengerti sih, Dek? Sama arah pembicaraan kakek itu, omel Mas Haikal. Maksud si kakek itu, orangnya yang berangkat bersama kita ke sini, tapi terpisah setelah sampai sini. Siapa lagi kalau bukan Zain dan Hana? Sambungnya lagi. Jadi, maksud kakek tadi, Kak Zain dan Kak Hana berbuat dosa di sini, timpal Jasmine.
Air mataku seketika menetes mendengar kesaksian ini. Ya Allah Zayan, kamu kenapa senekat ini? Lihatlah efek dari perbuatan kamu. Apa yang sekarang sedang kamu alami di luar sana? Apa kamu baik-baik saja? Atau bahkan kamu sedang mendapatkan hukuman dari perbuatan kamu? Sabar ya dek, berdoa saja, semoga mereka masih bisa diselamatkan, ucap Mas Haikal menenangkanku. Tapi bagaimana ini Mas? Kita sudah berapa lama di sini? Kasihan ibu sama ayah. Pasti jadi sasaran keluarganya Hana. Pasti mereka mendatangi rumah untuk menanyakan keberadaan anak mereka. Cemasku. Sabar ya dek. Kita tetap berusaha untuk mencari jalan keluar dari sini. Pagi hari, aku bangun terlebih dahulu. Embun masih menyelimuti hutan. Aku langsung keluar untuk menghirup udara pagi. Saat keluar ternyata kakek sudah bangun terlebih dahulu. Dia sedang duduk di depan tungku, yang di atasnya terdapat panci dan dalamnya yang terdapat singkong yang sedang direbus. Aku menghampirinya. Kakek lagi rebus singkong ya? Iya Nduk, jawabnya dengan senyuman yang tak pernah luntur dari wajah teduhnya itu. Apa kakek tidak mempunyai beras? Di hutan mana ada beras Nduk? Masih nemu singkong sama ubi aja. Sudah bersyukur. Kenapa kakek bisa tinggal di sini seorang diri? Bukankah ini hutan larangan? Mungkin sudah takdir kakek tinggal di sini sampai akhir hayat kakek. Kalau nanti saya sudah bisa kembali ke kota, kakek ikut saja ya. Ikut saya saja. Nanti saya beri kakek tempat tinggal yang lebih layak, ajakku. Tidak usah. Jiwa kakek sudah tertanam di sini. Bagaimanapun, kakek tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Walau aku sedikit tidak mengerti dengan apa maksud dari perkataannya, tapi aku mencoba menerimanya dengan anggukan. Tadinya aku hanya iba melihat kondisinya yang sudah tua, harus tinggal sendiri di tengah hutan seperti ini. Tapi niat baik tidak selamanya akan diterima, bukan? Tapi walau begitu, aku masih berharap kakek nanti berubah pikiran. Kek, kapan kira-kira saya bisa pulang? Ujarku mengalihkan pembicaraan. Banyak-banyak berdoa. Insya Allah ada jalannya, Nduk. Pukul 9 pagi. Kami sudah bersiap untuk kembali ke mobil. Siapa tahu Zayan sudah kembali dan menunggu kami di sana. Walau embun masih sedikit menyelimuti hutan. Kakek, kami kembali ke mobil dulu ya. Takutnya adik kami sudah kembali dan mencari kami. Izinku. Nanti kami pasti akan kembali berkunjung ke sini. Semoga kita masih dipertemukan kembali nanti ya, Kek. Kakek itu hanya mengangguk sambil tersenyum ke arah kami. Kami pun langsung meninggalkan rumah kakek Diman. Ya, itulah namanya. Tadi saat berbincang berdua denganku, aku sempat menanyakan namanya. Sepertinya aku tidak bisa berharap lebih kepada kakek itu, karena setiap aku minta bantuannya, responnya selalu dia membisu dan malah memberikan teka-teki yang sulit dipecahkan. Namun tanpa aku sadari, kakek Diman memperhatikan kami. Saya akan selalu melindungi kalian dalam diam. Semoga kalian bisa terbebas dari Lastri, gumam kakek Diman. Beberapa saat kemudian, kami sudah sampai di lokasi terparkirnya mobil. Namun rupanya keadaan masih tetap sama, sepi, tidak ada orang sama sekali. Aku sudah hampir menyerah pada takdir. Jika memang aku harus terkurung selama di sini, aku sudah ikhlas. Maafkan aku, Bu, Ayah, karena aku sudah gagal menjaga adik-adikku, lirihku. Ponsel kami sudah mati semua. Kami tidak punya apapun lagi untuk bisa dipakai menghubungi keluarga di rumah. Kembalilah, Dek. Bertaubatlah jika kamu menyadari kesalahanmu dan meminta maaf. Meminta maaf kepada Allah.
pasti kamu akan bisa kembali ke sini. Batinku mencoba mengirim telepati kepada Zayan. Mas, apa hilangnya Zayan dan Hana disebabkan oleh nenek-nenek pemilik warung itu ya? Nenek itu yang menyembunyikan Zayan dan Hana. Bisa saja, Dek. Tapi kenapa warung itu berubah menjadi makam? Apa itu sebenarnya makam nenek-nenek itu? Jika benar, mungkin saja nenek itu sudah meninggal. Dan yang menemui kita itu adalah jin korinnya. Dan mungkin Kak Zayan dan Hana melakukan dosa itu di rumah si nenek itu, Kak. Kan waktu itu Kak Zayan tidur di dalam. Bisa saja hal itu terjadi di sana, sampai membuat sosok nenek itu murka kepada Kak Zayan dan Hana. Jasmine ikut menimpali. Masuk akal. Berarti sekarang Zayan dan Hana sedang dalam bahaya. Pasti nenek itu sudah mengurung mereka. Nanti malam kita harus mencari mereka apapun yang terjadi. Karena jika semakin lama dibiarkan, aku takut nyawa Zayan dan Hana menjadi taruhannya. Sambungku lagi. Kami pun setuju jika nanti malam akan mengadakan doa bersama. Setelah itu pergi mencari Zayan dan Hana. Kenapa harus malam? Ya, karena siang bolong begini hantu tidak mungkin menampakkan diri. Walaupun seakan kami menantang makhluk halus, tapi hanya ini satu-satunya jalan untuk saat ini. Mas Haikal mencoba membongkar bagasi mobil. Karena kami suka pergi bercamping dan juga mendaki. Siapa tahu ada barang-barang yang bisa kami gunakan untuk nanti malam. Benar saja, Mas Haikal menemukan beberapa senter dan juga topi yang sudah memiliki pencahayaan. Yang jelas ini akan sangat bermanfaat bagi kami. Hutan larangan, tunggu kami. Sehabis suruh, kami langsung sholat bersama dengan pakaian seadanya. Wudhu saja kami tayamum karena tidak ada air. Setelah selesai, kami langsung berdoa bersama, meminta pertolongan kepada Allah dan juga pelindungnya. Malam ini kami akan uji nyali dengan menantang hutan larangan ini. Sudah sangat terbayang bagaimana seramnya malam-malam berada di tengah hutan. Kami memakai jaket untuk penghangat, tidak lupa dengan jilbabku dan Jasmine. Sedangkan Mas Haikal memakai kupluk lalu topi yang sudah ada lampunya, yang biasa kami pakai jika sedang mendaki. Sayangnya hanya ada satu di mobil. Merasa sudah siap, kami mulai membelah jalanan untuk memasuki ke dalam hutan dengan senter di tangan kami masing-masing. Baru saja masuk ke dalam hutan yang sangat gelap dan sunyi, bulu kuduku sudah meremang. Hawa dingin menerpa kulitku. Suara hewan mengiringi perjalanan kami. Aku mencoba menepi segala ketakutan dalam diriku. Saat ini yang utama adalah menemukan adikku. Aku mencoba fokus tanpa menghiraukan sisi kiri dan kanan. Jasmine menggenggam erat tanganku, sedangkan Mas Haikal berada di depan kami untuk memimpin. Samar-samar aku mendengar suara cekikikan seseorang. Namun suaranya seperti tersapu angin. Tidak begitu dekat, namun sangat jelas. Jasmine semakin merapatkan genggamannya. Mungkin dia juga mendengarnya. Pohon tinggi silih berlomba-lomba untuk menjulang. Sampai daun dan rantingnya pun menghalangi cahaya bulan untuk masuk. Saking besar dan lebarnya. Jika tanpa senter, sudah pasti sangat gelap. Gelap gulita. Suara cekikikan tadi kembali datang. Namun saat ini suaranya berasal dari depan kami. Kak, itu apa, Kak? Tanya Jasmine. Sudah pasti bukan manusia, Dek, jawabku. Lalu beberapa meter dari kami melihat sesosok perempuan membelakangi kami. Dia berdiri
Kulihat dia menggunakan baju putih, namun di tengah punggungnya berlubang. Saat senterku arahkan kepadanya, lubang itu semakin terlihat jelas. Hampir saja Jasmine berteriak jika tidak cepat-cepat ku bekap. "Jangan berisik, ayo kita ke timur," bisik Mas Haikal. Kami pun bergegas pergi, takut jika sosok itu menyadarinya. Namun baru saja beberapa langkah, Jasmine tidak sengaja menginjak ranting kering yang langsung menimbulkan suara nyaring. Sesuai dugaan, sosok itu pun berbalik menampakkan wajahnya yang rusak, dipenuhi darah dan belatung. "Ah! Ah!" Jasmine berteriak. Ayo, cepat lari," perintah Mas Haikal. Kami pun berlari ke sembarang arah. Yang terpenting sekarang kami harus berlari sejauh mungkin, meninggalkan sosok itu. Sosok itu terus mengikik begitu nyaringnya. Sosok itu mengejar kami dengan cara melayang. Tak seimbang rasanya dengan kami yang berlari. Berdoa, cepat berdoa, baca ayat kursi," seru Mas Haikal. Dengan tergiru-giru kami melafalkan doa. Segala doa kami lafalkan, walau mungkin sebarangan doa yang kami sebut, saking paniknya. Namun seakan doa-doa kami tidak berpengaruh sama sekali untuknya. Dia malah semakin mendekat ke arah kami dan mengelilingi kami. Jasmine semakin menangis histeris. "Dek, jangan nangis. Kalau kita takut sosok itu akan semakin mengganggu," ucapku mencoba menenangkannya. Aku takut, Kak. Aku takut," lirihnya sambil terisak. "Apa yang kamu mau?" tanya Mas Haikal kepada sosok itu yang masih melayang-layang di udara. "Kalian," pekiknya. "Apa maksudmu kami?" "Aku ingin kalian mati." Sosok itu semakin mendekat dan ingin menarikku, namun berhasil gagal karena aku lebih cepat menunduk. "Mas, sudah, tidak apa-apa. Berdoa saja." Kami berdoa membaca ayat kursi dan doa-doa pendek. Sosok itu malah semakin tertawa mengejek. "Hentikan!" ujar seseorang dari belakang sosok itu. "Kau selalu mengganggu urusanku," murka sosok itu, lalu menyerang pemilik suara itu. Aku tidak tahu siapa yang sudah menolong kami. Karena gelap, cahaya tidak bisa menembus mereka. Karena jarak mereka yang sangat terlalu jauh dari kami. Tak lama kemudian, setelah pertikaian sosok itu dengan seseorang misterius tadi, semuanya kembali hening. Sosok tadi sudah pergi. Kami pun bisa bernafas lega. Lalu dari arah depan, nampaklah siapa yang sudah membantu kami. Sosok itu mendekati kami dengan berjalan pelan menggunakan tongkat. "Kek Diman?" Dia tersenyum sembari mendekat ke arah kami. "Jadi, orang yang sudah membantu kami adalah beliau. Tapi kenapa dia tahu jika kami berada di sini?" "Kakek yang sudah menolong kami?" tanyaku. "Hanya kebetulan," serunya. Tapi itu pastinya hanya alasannya saja. "Kalian sedang apa di sini? Di sini berbahaya," tungkasnya. "Kami sedang mencari adik kami yang hilang, Kek. Lebih baik kalian cari siang hari saja. Jangan malam hari. Kami sudah mencari di siang hari juga, Kek. Tapi tetap gak ketemu." "Baiklah, saya akan bantu. Terima kasih banyak, Kek." Akhirnya kami berjalan, menyusuri jalanan yang lenggang. Entah akan sampai di mana. Yang pasti akan terus berjalan sampai mendapatkan petunjuk. "Zayan, Hana," teriakku. "Kalian di mana? Pulang, Dek."
Kita berhenti di sini, seru Kek Diman. Ada apa, Kek? Kita nggak bisa terus berjalan tanpa tahu lokasi mereka. Ini hanya akan melelahkan kita saja, sanggahnya. Lalu kita harus apa, Kek? Duduklah, kita membuat lingkaran, titahnya. Kami pun duduk di tanah dengan alas sepatu. Kita mulai ya. Kalian cukup berdoa sebisa kalian dan pejamkan mata. Selebihnya biar saya yang urus, titah Kek Diman. Kami berempat saling berpegangan tangan dengan posisi melingkar. Aku hanya mengikuti ucapan Kek Diman dengan berdoa semampu kami. Jangan buka mata sebelum saya perintahkan, ujarnya lagi. Baik, Kek. Beberapa waktu kami masih berdoa dengan mata yang terpejam, sampai akhirnya angin berembus kencang. Ranting dan daun saling bergesekan dan menimbulkan suara nyaring dan membuka ngilu. Lalu kami mendengar seperti ada kekelebatan sosok yang melayang-layang di atas kami. Tengkuku kembali meremang. Hawa dingin menusuk tulangku. Kurasakan Jasmine semakin erat menggenggam tanganku. Tak lama, seakan ada magnet yang menarik jiwa kami. Saat membuka mata, kami sudah ada di tempat lain. Kami seakan keluar dari badan. Ini masih di hutan, tapi entah bagian mana yang jelas. Ini jauh dari tempat kami berasal tadi. Dan di sini yang kulihat bukan malam hari, tapi seperti surup. Di depan kami banyak gundukan makam yang sudah mengering. Makam siapa ini? Kenapa banyak sekali? Makam itu tidak mempunyai nama. Tapi yang jelas aku cukup heran, kenapa di hutan yang tak berpenghuni seperti ini terdapat banyak makam. Kek, ini makam siapa? Tanyaku. Ini makam orang-orang yang tersesat di hutan ini, tuturnya. Hah? Apa benar, Kek? Dan sebanyak ini? Iya. Dan ini saya yang menguburkan, timpalnya lagi. Namun belum selesai Kek Diman menjelaskan. Tiba-tiba dia berkata, makhluk itu datang. Makhluk apa yang dia maksud? Apa makhluk yang menyembunyikan adikku? Atau makhluk lain yang berniat mengganggu kami? Entahlah. Yang jelas sekarang mataku awas ke segala penjuru, takut jika tiba-tiba sosok yang menyeramkan datang. Siapa, Kek? Sosok yang telah menyembunyikan adik kalian, ujar Kek Diman. Di mana, Kek? Mana sosok itu? Shh, mari ikuti saya. Kami mengikuti jejak si kakek, dan malah kami diajak bersembunyi di balik pohon yang besar. Kenapa kita harus bersembunyi, Kek? Lihat itu, suruhnya sambil menunjuk ke arah makam tadi. Dan aku langsung terkejut saat melihat Zayan dan Hana diseret oleh dua makhluk tinggi besar, bertanduk dan bertaring. Lalu di belakangnya diikuti oleh wanita cantik berkebaya. Aku ingin menghampirinya, namun ditahan oleh Kek Diman. Jangan gegabah dulu. Itu adikku diseret-seret, Kek. Kasihan. Walau kamu ke sana, kamu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Udah, Dek. Dengerin kata Kek Diman. Jangan terbawa nafsu, ujar Mas Haikal. Akhirnya aku pun menurut dan menyaksikan Zayan dan juga Hana yang terlihat kesakitan di sana. Ya Allah, lindungi adikku dan juga Hana. Tapi sebentar, siapa sosok wanita cantik itu? Apa itu nenek-nenek yang waktu itu di warung? Tapi kenapa sosoknya jadi berubah cantik? Bukan nenek-nenek lagi. Itu memang sosok yang berada di warung waktu itu. Jangan terperdaya. Ingat,
makhluk halus bisa dengan gampang menipu manusia? Pekik Kek Diman seakan tahu isi kepalaku. Apa yang dia inginkan, Kek? Kenapa dia menyekap adik-adikku? Sosok itu marah karena adikmu telah melakukan zina di tempatnya. Mulutku langsung membisu saat mendengar penuturan si kakek, sekaligus marah dengan apa yang sudah dikulakukan. Ternyata ini semua karena kebodohan mereka berdua, sampai akhirnya kami terperangkap di hutan ini. Sebenarnya dari sebelum kalian tersesat juga, sosok itu telah menandai kalian. Karena dari jalan pun adik kalian telah melakukan hal tak senonoh. Itulah mengapa kalian semua berada di sini sekarang. Timpalnya lagi, emosi bercampur sedih kini sekarang menjalari hatiku. Kenapa Zain seperti itu? Apa dia tidak kasihan kepada ibu dan ayah, padahal mereka masih kuliah? Mas Haikal mengelus-ngelus punggungku. Dia paling tahu jika aku dalam keadaan tidak baik-baik saja. Air mataku luruh begitu saja saat mendengar dosa yang telah adikku perbuat. Karena ulahnya, sekarang kami semua harus ikut terjebak di sini. Lalu, apa kami masih bisa keluar dari sini, Kek? Bukankah saya pernah katakan, jika kesempatan kalian keluar dari sini masih ada, namun tidak dengan adik kalian? Karena sosok itu tidak akan semudah itu melepaskan adik-adik kalian. Terlalu fokus dan cerita sampai aku tak ngeh. Bagaimana bisa kakek Diman tahu segalanya, bahkan dari awal mula sebelum kami tersesat di sini? Siapa sebenarnya dia? Jika dia manusia biasa seperti kami, itu artinya dia bukan manusia biasa. Apa dia seorang dukun? Karena bisa tahu segalanya sebelum kami jelaskan? Atau bahkan dia bukan manusia? Tapi itu tidak penting sekarang. Yang lebih penting adalah bagaimana caranya kami bisa membebaskan Zayan dan Hana. Kulihat dua sosok tinggi besar itu menggali tanah, entah untuk apa. Sedangkan Zayan dan Hana diikat dalam satu pohon yang sama. Aku ingin sekali membebaskan mereka, namun itu tidak mungkin. Kami menyaksikan dengan seksama dengan apa yang orang-orang itu lakukan. Tak berselang lama, dua lubang pun selesai dibuat. Tapi untuk apa? Jangan bilang itu untuk mengubur Zain dan Hana. Kek, itu lubang untuk apa? Untuk kedua adik kalian. Dek. Bisa-bisanya Kek Diman berkata seperti itu dengan entengnya. Ini tidak bisa terjadi, Kek. Aku harus cepat menyelamatkan mereka, tuturku sambil hendak bangun dari persembunyian. Jangan, biar saya saja, tahannya. Aku pun urung kembali dan menunggu apa yang akan kakek itu lakukan. Tiba-tiba Kek Diman melempar tongkatnya ke arah dua makhluk tinggi besar itu hingga mengenainya. Sosok itu meraung mencari asal dari tongkat itu. Mata mereka menelisik dari mana tongkat itu dilemparkan. Badanku tiba-tiba menggigil saat melihat wajah dari kedua sosok itu. Matanya merah menyala, wajahnya begitu menyeramkan. Apa mungkin ini yang disebut genderuwo? Apa? Tanya sosok wanita itu. Ayo, lanjutkan, jangan buang-buang waktu, perintahnya. Kedua sosok itu pun kembali menggali sampai akhirnya aku kehilangan keberadaan Kek Diman. Kemana dia? Mas, Dek, kemana Kek Diman? Aku nggak tahu, Kak. Barusan masih ada di sini. Aku juga tidak tahu, Dek. Kalian akan mati sekarang, ucap sosok wanita itu kepada Zain dan Hana. Mas, aku tidak bisa menunggu seperti ini. Nyawa mereka sedang dipertaruhkan. Tunggu,
Sebentar lagi, Dek. Siapa tahu kayak Diman kembali. Tiba-tiba saja datang sosok lelaki muda berjubah putih dan bersorban. Dia mendatangi sosok waktu itu. Siapa sosok lelaki itu? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Jadi saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.